Mata memandangmu, hatiku tak menentu. Aku bergetar saat kau memilih, tak kuasa melepas bungaku. Mawar jantung hatiku pergi tinggalkanku demi cinta dan pilihanmu. Tapi ada hilang, tapi ada. Bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Nah, penggalan lagu tadi itu adalah single terbaru dari Bang Judika, Hilang Tapi Ada. Lagunya keren. Nah, buat kalian yang belum nonton atau belum mendengarkan lagu terbaru dari Bang Judika, boleh langsung dikepoin di channel YouTube-nya Judika Entertainment. Oke, lagunya keren banget. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai pelajaran ekonomi kelas 10 IPS, kelas 10 ya, 10 SMA, IPS maupun IPA lintas minat ya, dengan topiknya manajemen. Nah, sebelum kalian nonton video saya ini, subscribe terlebih dahulu channel ini ya, dukung terus agar menjadi konten pembelajaran ekonomi terbaik pastinya. Terima kasih semuanya dan selamat menonton. Oke, baik. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai manajemen ya, mengenai manajemen. Nah, kalau berbicara manajemen berarti manage ya, banyak memanage apakah waktu pekerjaan dan sebagainya. Berarti kalau berbicara manajemen kita pasti langsung berpikir mengenai peraturan-peraturan kan gitu kan, bagaimana mencapai tujuan yang sudah kita planning dari awal gitu. Oke. Nah, langsung saja ya kita mulai materinya. Oke, konsep manajemen. Nah, manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota dalam sebuah organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditentukan. Nah, itulah konsep manajemen, ya. Kemudian dari definisi ini maka dapat kita perluas lagi ya menjadi beberapa poin, di mana yang pertama itu seorang manajer itu harus melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Itu dia. Kemudian dalam manajemen ini juga dapat diterapkan dalam bentuk organisasi apapun. Artinya setiap organisasi pasti memiliki manajemen. Ya. Kemudian tujuan semua manajer sama, yaitu untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan perencanaan yang mereka tetapkan di awal. Kemudian manajemen ini berhubungan dengan produktivitas ya. Kemudian konsep produktivitas ini mengacu pada dua hal, yaitu efektivitas dan efisiensi. Nah, itulah tadi singkatnya mengenai konsep manajemen. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah pentingnya manajemen. Nah, di dunia yang penuh dengan organisasi ini ada alasan penting untuk mempelajari organisasi dan manajemen. Alasan itu menyangkut masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, yuk kita lihat lagi lebih mendalam. Ya, di mana semuanya menunjukkan pengaruh bahwa manusia yang bekerja di dalam organisasi dan di bawah bimbingan manajer akan dapat mencapai banyak hal. Oke? Nah, ini dia.
Yang pertama itu adalah mengenai hidup masa kini, di mana organisasi memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Ya, kita bergantung pada organisasi untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, pakaian, pekerjaan dan lain-lain. Ya, seperti sekarang ini, seperti saya sekarang ini. Maka saya akan bekerja di mana? Ya, dalam sebuah wadah ataupun organisasi, di mana saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Nanti pihak perusahaan akan memberikan reward atas pekerjaan saya. Nah, reward itulah yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian mengingat masa lalu. Nah, organisasi membantu menghubungkan manusia dengan masa lalunya. Ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sendirinya akan menambah sejarah bagi organisasi tersebut dan juga sejarah kita sendiri. Jadi, kemudian membangun masa depan. Dengan berorganisasi atau dengan organisasi, manusia dapat membangun masa depan yang lebih baik. Iya, benar. Itu dia. Artinya memang kita perlu wadah untuk kelangsungan hidup kita. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, itu dia. Maka perlulah wadah biar lebih bagus lagi disebut dengan organisasi. Artinya ada manajemen-manajemen di dalamnya yang sudah tertata dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, tingkat manajemen ya. Tingkat manajemen itu dia seperti piramid ya. Ya, yang pertama namanya top manajemen atau manajemen tingkat atas, di mana manajemen tingkat atas ini merupakan tingkatan tertinggi dalam piramid manajemen. Nah, terdiri dari eksekutif puncak dalam organisasi ataupun perusahaan, ya, seperti direktur itu dia. Kemudian ada yang namanya juga, sebelum kita lanjut, yang termasuk ke dalam top manajemen adalah direktur. Nah, presiden, direktur ya, wakil presidennya, gubernur dan sebagainya. Manajer puncak menggunakan waktunya untuk membuat rencana jangka panjang perusahaan. Itu dia. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu ada yang disebut dengan manajemen tingkat menengah atau middle management ya, di mana mereka bertanggung jawab atas manajer lain yang memiliki tingkatan lebih rendah. Ya, manajemen tingkat menengah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dari manajemen puncak. Ya, yang termasuk dalam manajemen tingkat menengah antara lain kepala divisi, kepala bagian, kepala seksi, kepala cabang dan sebagainya. Itu dia. Selanjutnya yaitu low management ya, atau manajemen lini pertama atau first line management, di mana mereka bertanggung jawab secara terperinci atas hasil kerja karyawan yang berada di bawah mereka dan harus mengevaluasi setiap hari atau bahkan setiap jam, yang termasuk dalam manajemen lini pertama antara lain supervisor, group leader dan foreman, nah, dan lain-lain ya, foreman dan lain-lain. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama itu adalah pembagian kerja, yang kedua mengutamakan kepentingan bersama, yang ketiga disiplin, yang keempat otoritas atau wewenang, yang kelima kesatuan arahan atau kesatuan arah, yang keenam kesatuan perintah, yang ketujuh pemberian upah, yang kedelapan pemusatan atau sentralisasi, yang kesembilan jenjang jabatan, yang kesepuluh tata tertib, yang ke-11 kesamaan, yang ke-12 kestabilan staf, dan yang terakhir yaitu inisiatif. Itulah prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Oke, kita lanjutkan. Oh, ada lagi, semangat korps ya, semangat berorganisasi. Itu dia. Kita lanjut ya. Yang berikutnya itu adalah unsur-unsur manajemen. Nah, ini ada 5 ya. Yang pertama itu manusia yaitu man, yang kedua uang atau money, yang ketiga bahan atau materials, yang keenam mesin atau mesin, yang keenam yang keempat, yang kelima adalah method atau metode ya. Nah, itulah unsur-unsur manajemen. Ya, saya nggak akan jabarkan lebih dalam ya. Dari katanya aja sudah bisa kita definisikan ini sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, keahlian dalam manajerial ya, di mana ada yang pertama namanya dengan keahlian interpersonal ya, atau interpersonal skill. Walaupun seorang individu memiliki keahlian teknis, bila ia tidak dapat berhubungan baik dengan manusia lain, maka akan sulit baginya untuk bekerja dengan baik ya, seperti kepribadian maksudnya ya, atau soft skill. Nah, ya nggak boleh aku kan orangnya kayak gini, nggak boleh. Jadi kalau namanya kepribadian itu kita harus bisa bergaul dan beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Oke. Kemudian keahlian teknik atau technical skill, di mana keahlian ini merupakan kemampuan manusia untuk menggunakan prosedur, teknik dan pengetahuan mengenai bidang khusus. Ya. Yang selanjutnya keahlian konseptual ya.
di mana keahlian ini mengacu pada kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas dalam organisasi. Itu dia. Oke. Nah, ada tambahan lagi nih ya. Keahlian lain yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu keahlian diagnosis, di mana tugas seorang manajer adalah menganalisis suatu masalah dalam organisasi dan mengembangkan lalu solusinya apa gitu ya. Kemudian keahlian komunikasi, nah ini penting sekali ya. Seorang manajer juga harus mampu menyalurkan ide dan informasi kepada orang lain serta menerima ide dan informasi dari orang lain juga dengan baiknya pasti. Ya, ini penting agar ia mampu mengkoordinasikan pekerjaan kepada rekan-rekan kerjanya. Itu dia, keahlian komunikasi itu sangat penting sekali ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, yang berikutnya keahlian pengambilan keputusan. Nah, ini sangat penting sekali bagi seorang pemimpin atau manajer ya. Jadi dia harus memiliki ketegasan ya. Di mana manajer yang baik adalah manajer yang mampu mengambil keputusan. Setelah mendiagnosis suatu permasalahan, seorang manajer juga harus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu dia. Kemudian keahlian manajemen waktu. Nah, ini juga penting ini. Semua orang harus punya ini harusnya ya. Di mana bukan hanya manajer ya, kita juga. Manajer yang baik biasanya memiliki pengaturan waktu yang baik pula. Hal ini penting karena seorang manajer harus bisa memprioritaskan pekerjaan agar pekerjaan secara efisien dan hal ini penting karena seorang manajer harus bisa memprioritaskan pekerjaan agar bekerja secara efisien dan untuk membagikan pekerjaan ke anak buahnya secara tepat. Tepat ya, bukan tepat. Oke, typo, maaf. Kita lanjut. Oke. Nah, yang berikutnya keahlian manajemen waktu. Tadi udah nih ya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah tujuan manajer dan organisasi ya, dimana tujuan manajer itu adalah dimana terutama manajer keuangan yaitu menghasilkan keuntungan bagi banyak perusahaan. Tujuan yang penting adalah meningkatkan nilai saham mereka ya, itu dia. Tujuan organisasi baik perusahaan maupun organisasi lainnya atau nirlaba lainnya adalah untuk mencapai hasil yang lebih atau surplus, bukan sekedar uang semata tetapi lebih daripada itu ya, dimana manajer juga harus bisa menciptakan lingkungan yang anggotanya dapat mencapai tujuan bersama dengan waktu, uang, materi, dan ketidakpuasan kerja seminimal mungkin atau sumber daya yang tersedia. Jadi itulah secara singkat tujuan dari manajer dan sebuah organisasi. Kita lanjutkan. Nah, karakteristik perusahaan yang sukses. Bagaimana sih karakternya? Kita lihat. Ya. Yang pertama berorientasi pada tindakan. Yang kedua belajar tentang kebutuhan konsumen. Yang ketiga berusaha meningkatkan semangat kewirausahaan dan otonomi. Yang keempat, mencapai produktivitas dengan memberikan perhatian pada kebutuhan pegawainya. Yang kelima, terdorong oleh filosofi perusahaan yang seringkali berdasar pada nilai pemimpin perusahaan. Kemudian fokus pada bisnis mereka. Yang ketujuh, memiliki struktur organisasi yang sederhana dengan staf yang efisien. Itu dia ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang ke-8. Tersentralisasi sekaligus terdesentralisasi ya, tergantung kebutuhan. Nah, itulah kurang lebih karakteristik perusahaan yang sukses ya. Kita lanjut. Oke. Nah, yang berikutnya fungsi manajemen. Yang pertama ada namanya dengan perencanaan atau planning. Nah, di mana perencanaan berarti menetapkan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. Di mana perencanaan merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan sebelum memulai kegiatan. Karena tanpa perencanaan yang baik mustahil suatu tujuan dapat dicapai dengan baik pula. Ya, jadi sama kayak kita juga kan sebelum melakukan sebuah aktivitas pada satu hari ini kan kita buat planning dulu, besok pagi ngapain sampai sore, ada planningnya. Jadi kita bisa mengefisiensikan waktu kita. Jadi terfokus apa yang kita kerjakan. Itu dia. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan planning kita ya. Kemudian sebuah rencana dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu rencana jangka panjang, di mana suatu rencana jangka panjang biasanya berkisar untuk 5 tahun mendatang atau lebih. Kemudian jangka menengah, di mana biasanya meliputi periode 1 hingga 5 tahun. Ya.
Kemudian rencana jangka pendek, yaitu memiliki kerangka waktu 1 tahun atau kurang. Rencana ini sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari manajer. Ya, kita lanjut. Nah, pertanyaan mendasar pada rencana ada ya 5W tambah 1H ya. Yang pertama adalah what. Nah, bahwa seorang manajer harus dapat menjawab apa. Ya, apa yang dimaksud adalah apa yang akan dicapai dan dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian why, ya kan, mengapa. Nah, ya, artinya seorang manajer harus bisa menjawab tentang mengapa hal itu yang menjadi tujuan, bukan yang lain, kan gitu. Alasan yang kuat akan membuat tujuan menjadi semakin bagus. Iya, benar. Kemudian yang selanjutnya adalah where. Nah, pemilihan lokasi perusahaan menjadi tanggung jawab seorang manajer. Maka pada saat memilih lokasi harus mempertimbangkan analisis yang baik. Nah, kemudian contoh memiliki lokasi strategis seperti di keramaian, jalan besar, teknis, ya, dan kemudian aspek-aspek lain yang menyangkut pemilihan lokasi perusahaan. Ya. Selanjutnya, setelah where yaitu ada yang namanya when, kapan. Kapan pekerjaan akan dimulai dan kapan pekerjaan akan selesai. Manajer harus dapat mengatur manajemen waktu sebaik mungkin untuk memaksimalkan usaha agar mencapai tujuan. Kemudian who, 5W tambah 1H ya. Who siapa? Siapa yang dipilih untuk melakukan suatu pekerjaan harus disertai dengan alasan pada saat memilih orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut ya, dengan memperhatikan the right man on the right place ya. Itu dia, orang yang tepat akan berada di tempat yang tepat pula. Itu dia ya, the right man on the right place. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya yaitu pengorganisasian atau organizing ya, di mana pengorganisasian meliputi pengklasifikasian dan pembagian pekerjaan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan aktivitas kerja yang perlu dikerjakan secara spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu adalah membagi tugas-tugas tertentu menurut urutan atau struktur yang masuk akal. Ya, yang ketiga memberikan tugas tersebut kepada orang-orang atau bagian yang tepat. Nah, tadi the right man on the right place. Ya, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan atau actuating. Nah, actuating ini yaitu suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Itu dia. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada namanya pengawasan atau controlling ya, yang terakhir ya, di mana suatu proses untuk menetapkan apakah pekerjaan sudah dilaksanakan ya, kemudian untuk menilai dan mengkoreksi supaya pekerjaan sesuai dengan rencana di awal tadi, planning tadi. Jadi tujuan controlling itu dia mengevaluasi. Ya, kita lanjutkan. Nah, di mana bentuk pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan secara administrasi. Jadi ya, oke. Yang berikutnya itu adalah 4 langkah mendasar dalam pengawasan. Yang pertama menentukan standar, yang kedua memonitor kerja, yang ketiga membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah dibuat atau direncanakan ya, untuk menentukan adanya penyimpangan atau tidak. Yang keempat, bila terjadi penyimpangan, manajer harus menentukan penyebabnya dan memperbaikinya. Itu dia ya, 4 langkah dalam pengawasan. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara manajer melakukan pengawasan, lihat ini, menentukan standar, kemudian monitor pekerjaannya, kemudian membandingkan pekerjaannya sesuai dengan perencanaan, kemudian menentukan kalau misalkan nggak sesuai apa sih penyebabnya, kemudian mengambil tindakan perbaikan, setelah itu mempertimbangkan dan perbaikan standar. Inilah dia ya, kira-kira siklus cara manajer melakukan pengawasan. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah bidang-bidang manajemen apa saja. Nah, ada namanya manajemen pemasaran ya, berarti berhubungan dengan pemasaran kan, udah pasti. Ya, seperti berusaha mendapatkan konsumen dan klien untuk membeli produk dan jasa organisasi. Bidang ini mencakup pengembangan produk baru, promosi dan distribusi. Ini pasti tahu lah ya. Kemudian manajemen produksi, sudah pasti berhubungan dengan kegiatan produksi ya, di mana manajemen produksi wajib mengelola kegiatan produksi dengan baik agar menghasilkan produk-produk yang bermutu. Kemudian yang berikutnya itu adalah ada yang disebut dengan manajemen keuangan, berarti yang berhubungan dengan keuangan ya,
di mana manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Jadi mereka bukan hanya memikirkan keuangan yang keluar, tapi juga memikirkan bagaimana cara memperoleh dana tambahan modal ya. Itu dia manajemen keuangan. Kemudian manajemen personalia ini berhubungan dengan tenaga kerja ya, di mana kegiatannya adalah meliputi kegiatan penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi ataupun mutasi serta pemberian motivasi kerja. Itu dia manajemen personalia. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebut nanti dia dengan manajemen administratif ya, di mana manajemen ini tidak berkaitan dengan keterampilan manajemen tertentu. Contohnya administrator klinik rumah sakit, mereka cenderung bersifat umum daripada spesialisasi dalam suatu bidang. Ya benar ya. Oke. Nah, ternyata sudah habis ya. Jadi sampai di sini video pembelajaran tentang manajemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, di-share, di-like, di-komen dan di-subscribe ya. Pesan saya terakhir, tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar dan mencuci tangan sesering mungkin. Terima kasih semuanya, terima kasih dan bye-bye.